Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang pengenalan pola ya. Hari ini kita pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini masih membahas tentang dasar pengenalan pola secara umum ya. Jadi belum masuk ke teknisnya. Teori sederhana saja. Kemarin ini slide-nya sudah saya upload ya di Google Classroom dan e-learning. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas sistem pengenalan pola dan siklus rancangan. Nah, sistem pengenalan pola kan di slide sebelumnya kan sudah saya berikan secara umum ya. Jadi ada 5: sensing, segmentation, feature extraction, classification, dan post processing. Nah, di pertemuan ini saya akan menjelaskan lebih banyak lagi ya. Terus siklus rancangan nanti ada tahapan ya, ada siklusnya. Dalam pengenalan pola itu kan kita akan merancang, kan ujung-ujungnya kita membuat sistem ya, sistem pengenalan pola. Nah, saat membuat sistem itu mesti ada siklus, cycle ya, design cycle namanya itu. Jadi biasanya yang pertama itu data collection, kita ngumpulin data dulu ya. Terus ada kita memilih feature ya, fitur. Nanti kalian akan sering berkenalan dengan istilah-istilah ini lah kalau belajar machine learning. Ada features, fitur, ada model ya, ada classifier nanti ya. Jadi di siklus rancangan ini ada data collection, memilih fitur, memilih model, melatih klasifikasi, pengklasifikasi, dan evaluasi pengklasifikasi. Karena sebelumnya kan sudah dibahas bahwa pattern recognition ya, itu sama saja dengan pattern klasifikasi. Jadi case problemnya itu sama ya. Di pattern recognition itu dikenal juga dengan pattern classification. Nah, saat ini ada berapa? Kemarin ada 4 kan pendekatan untuk pengenalan pola. Salah satunya adalah menggunakan machine learning nanti kan itu. Nah, di kuliah kita fokus ke machine learning dan klasifikasi. Karena nanti ada juga kan di machine learning itu kan nanti ada clustering, ada klasifikasi ya. Terus nanti ada lagi reinforcement namanya itu. Tapi kita kerucutkan, kita fokus ke klasifikasi aja nanti. Nah, kalau pengen tahu lebih dalam tentang machine learning, silakan ambil mata kuliahnya kan. Ada kita mata kuliah machine learning. Oke. Nah, ini kemarin sistem pengenalan pola ada 5 tahap ya. Ada sensing, segmentation, feature extraction, classification, dan post processing. Saya kira sederhana lah, bisa dipahami ya. Ini itu tahapan umum ya. Bahwa ketika kita membangun sistem pengenalan pola itu mesti ada tahapan ini gitu ya. Jadi yang berbasis klasifikasi ya. Ya tentu setiap sistem lah pokoknya ya. Sistem apapun yang terkait pengenalan pola mestilah melalui tahapan-tahapan ini ya. Komponen untuk sistem pengenalan polanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, sensor mengubah gambar. Nah, di komponen sensing itu sensor mengubah gambar, suara atau informasi lainnya menjadi digital, menjadi data sinyal. Biasanya analog menjadi digital ya. Kalau sinyal analog itu kan continuous ya. Suara gambar itu kan ada gambar analog, ada gambar digital. Ya. Yang kita lihat, misalkan kita
zaman dulu itu kan pakai ini ya Pak, pakai kamera apa namanya itu ya, pakai kamera yang lama itu loh. Jadi kalau kita ambil gambar ya, terus kalau pengen lihat hasilnya kita cuci ya kan, mungkin kalian nggak tahu ini. Kita cuci terus nanti kita apa namanya tuh, di ruang gelap itu ya, terus nanti ada hasilnya ya, itu namanya citra analog gambar. Kalau sekarang kan sudah kita ketika ngambil gambar kan sudah langsung berubah menjadi digital, HP ya, kita ngambil gambar pakai HP dia otomatis langsung menjadi digital untuk sekarang ini ya. Jadi udah, kalau untuk sensingnya saya kira udah apa ya, udah gampang sekali. Alatnya udah banyak sekali, nggak kayak dulu. Terus ini kan rujukannya lama ya, bukunya si siapa namanya, si Bishop ya. Jadi tahun 2000 berapa, dan 2000-an kalau nggak salah rujukan bukunya itu. Nah sekarang sudah 2020, berarti 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah bagus ya untuk sensingnya itu ya. Dan kalian bisa bereksperimen langsung menggunakan kamera gitu. Jadi untuk masalah sensing saya kira sangat udah gampang sekarang. Jadi sudah banyak sekali kamera yang bisa apa namanya itu, bisa mendeteksi noise, bisa mereduksi noise, bisa apalah gitu ya. Bahkan sudah bisa mengenali objek ada itu. Terus segmentasi. Segmentasi ini banyak jenisnya ya, tapi tujuan utama segmentasi itu apa? Mengisolasi atau mengambil objek dari latar belakang atau objek lainnya ya. Nah, ini biasanya contohnya lebih cenderung ke citra gambar ya. Bahwa misalkan kita ada gambar nih, kan ada gambar, terus kita ingin mengenali wajah, pola wajah. Nah, kita harus bisa mengambil cuma bagian wajah itu aja ya. Yang lainnya tangan, kaki, badan itu nggak perlu diambil karena itu bukan interest kita, bukan maunya kita gitu. Bahwa kita cuma pengen ambil wajah saja. Jadi kita harus melakukan proses segmentasi di bagian wajah. Nah ini banyak sekali jenis-jenis segmentasi ya, nggak cuma itu, contoh sederhana saja lah, ngambil objek itu ya. Nanti bagiannya banyak sekali segmentasi itu, bahkan bisa jadi riset tersendiri ya. Jadi bisa kalian buat skripsi nanti fokus ke segmentasi aja bisa. Jadi nggak harus selesai itu, tapi nanti bidangnya ke pengolahan citra nanti ya. Banyak ada apa namanya, semantik segmentasi gitu ya, banyak. Jadi nggak cuma sekedar ambil objek dari latar belakang aja, nggak ya. Paper tentang segmentasi itu banyak kalau cari di internet, kalau kalian cari di internet, image segmentation itu. Jadi dari sini aja udah bisa, jadi tanpa harus ke sini, tanpa harus ke tahap selanjutnya, komponen ini aja lah. Jadi di komponen segmentasi ini aja udah bisa jadi satu riset sendiri ya. Terus berikutnya ekstraksi feature. Nah ini ya, jadi ini penting karena ekstraksi feature itu seolah-olah jembatan antara data dengan machine learning, dengan model machine learning. Karena ibarat apa namanya itu, ya ibarat inilah ya, kendaraan lah ya. Machine learning itu kan kendaraan misalnya. Nah, ekstraksi feature itu mengubah, istilahnya itu apa ya, data ya, apa namanya, istilah yang tepat tuh apa ya, jadi nanti bensin lah ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kendaraan itu dia ya, misalnya kendaraan ya, dia ada yang bensin, ada yang solar, ada yang bensin juga masih banyak jenisnya ya, ada yang pertamax, ada yang pertalite ya. Nah ekstraksi feature itu berfungsi untuk memutuskan itu gitu ya. Jadi yang cocok untuk kendaraan ini apa? Kalau misalkan kendaraan solar dikasih bensin, ya jelek hasilnya kan. Nah, gambarannya seperti itu sederhananya, ekstraksi feature itu. Jadi dia apa namanya itu, ini contoh ininya ya, contoh gambaran. Tapi nanti esensinya bahwa ekstraksi feature itu ngambil data. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam suatu objek nanti kan.
Sehingga dari fitur itu nanti fitur itu bisa jadi pembeda ya untuk mesin pencari. Nah, nanti dari fitur itulah si pengklasifikasi model atau metode klasifikasi ya bisa memutuskan kelas atau kategori suatu objek. Ini di pertemuan pertama kedua nih kita nggak banyak, jadi nggak banyak bicara tentang model. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ya. Jadi sementara kita saya asumsikan Anda paham dulu apa namanya itu konsep umum aja dulu ya, konsep umum. Nanti kedepannya baru kita bicara tentang tekniknya, teknik classifiernya. Banyak, ada support vector mesin, ada k-nearest neighbor gitu, ada apa naib bias, banyak sekali ya contoh-contoh model. Terus nanti komponen terakhir ada pasca pengolahan. Jadi di pasca pengolahan ini biasanya jadi setelah proses klasifikasi bisa saja selesai gitu. Jadi post processing ini bisa selesai bisa digunakan bisa enggak ya, tergantung case lah ya, tergantung kasus ya. Jadi nanti apa namanya intinya di post processing itu kan tindakan selanjutnya setelah proses klasifikasi. Jadi apa yang dilakukan? Misalnya nanti ada contohnya tuh. Jadi misalnya ada ikan gitu ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini komponen-komponen untuk sistem pengenalan pola. Terus kita bahas satu-satu komponennya tadi. Yang pertama sensing. Itu yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sensing itu biasanya berbentuk alat transducer. Transducer itu ya, alat yang untuk mengkonversi itu dari digital dari analog ke digital. Ya, contohnya seperti kamera, kalau untuk mengubah citra analog ke citra digital, atau mikrofon speech ya. Seperti sekarang ini saya menggunakan mikrofon. Kan analog, sinyal analog nanti setelah dikonversi menjadi sinyal digital baru bisa diproses sehingga kalian bisa mendengar suara saya. Nah, tapi biasanya transducer ini banyak ya namanya alat ya, mestilah ada batasan. Kalau di gambar itu kan biasanya resolusinya, tergantung setelan kita, semakin kita bisa setel ya alatnya. Bisa juga nanti alatnya, transducernya itu sudah ada itu untuk untuk buat resolusi yang tinggi gitu. Ada distorsi ya, jadi ada kesalahan-kesalahan, gangguan-gangguan ya. Ada noise juga.
ada gangguan. Misalnya kalau suara ada suara background gitu kan. Kalau gambar juga bisa. Misalkan ada cahaya dan lain-lain. Nah, karakteristik ini bisa menyebabkan masalah atau hasil yang buruk ya, dari alat. Maksudnya itu, jadi dari sisi alat, dari sisi komponen sensingnya kita harus juga memperhatikan memperhatikan benar gitu ya. Jadi supaya hasilnya maksimal, kita dari alatnya juga nggak sembarangan kita pikirkan ya. Dari pencahayaan, misalnya gambar, kita mau ngambil gambar nih, kita harus perhatikan dari sisi pencahayaan gitu. Kita nggak bisa semuanya itu diproses oleh algoritma gitu. Ya. Jadi bagusnya ya kalau sensingnya bagus, nanti hasilnya bagus, meringankan kita juga gitu. Jadi tanpa harus kita buat algoritma untuk menghilangkan noise, untuk menghilangkan distorsi, itu nanti nambah pekerjaan gitu. Makanya pemilihan transducer yang tepat berpengaruh dengan hasil yang diharapkan. Tapi, nah ini ada kasus nih. Alat yang mahal kadang belum tentu sesuai dengan harapan. Contohnya teman saya kemarin, dia bikin robot ya untuk navigasi. Dia beli alat yang mahal di luar negeri malah. Di ini nggak ada, di pesan di luar negeri, bagus alatnya, jutaan harganya ya. Nah masalahnya ketika dipakai, karena terlalu canggihnya alat itu, dia autofocus terus. Padahal gara-gara autofocus itu hanya kan berubah terus, jadi nggak tetap ininya pemrosesannya itu, algoritmanya. Sedangkan algoritma yang dibuat teman saya itu tetap gitu ya. Jadi ujung-ujung masih tetap menggunakan kamera yang biasa, yang nggak ada autofokusnya. Karena yang memang yang diperlukan itu gambar yang yang tetap. Kalau di autofokus itu kan kadang bergerak-gerak kan, ya. Kadang ngezoom, ngeblur, ya. Nah blur itu jadi noise ketika masuk ke dalam algoritmanya, gitu ya. Nah, ini menarik. Itu dari sisi pemilihan sensing ya. Jadi alat yang mahal kadang belum tentu sesuai dengan keinginan kita, ya, sesuai harapan kita. Makanya ya harus dipikirkan matang-matang lah menggunakan alat itu ya. Jangan seperti teman saya itu kan. Tapi jadi pengalaman juga ketika dia sudah beli, oh ternyata nggak kepake untuk riset dia ya. Malah dia pakai yang sederhana, yang murah gitu kan. Karena yang intinya dia pakai kamera yang tidak memiliki fitur-fitur canggih ya. Jadi apa adanya aja, jadi raw datanya aja. Yang penting bisa nangkep udah. Nah, dia justru lebih ini ya, lebih sesuai dengan algoritmanya kan gitu. Ya saya nggak tahu apa teman saya yang mungkin belum lebih dalam lagi ya cara memahami alat sensingnya atau gimana, nggak tahu. Yang jelas alatnya nggak kepake, padahal mahal tuh ya, jutaan dia beli kemarin. Nah itu masalah sensing ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan alat yang dipakai. Ya kalau kalian riset data sekunder enak karena datanya udah ada. Tapi kalau data primer, bahwa data itu harus Anda ambil langsung, ini harus kalian pikirkan. Tapi memang rata-rata sekarang pakai data sekunder ya, yang paling gampang itu. Jadi sudah ada datanya, udah ada, tinggal kalian download di internet, ambil ya, udah selesai. Tinggal kalian fokus ke algoritmanya. Nah ini contoh-contoh sensing tadi ya. Jadi ada data digit analog ke data digital. Nah ini untuk contoh yang gambar ini gambar kalau nggak salah ya, ini untuk gambar. Nanti dikodekan seperti ini kan. Jadi ada analog, terus ada sensornya, terus nanti ada conditional. Jadi ada berapa di alat di alat sensing ini sendiri sudah ada biasanya namanya itu metode untuk menghilangkan noise gitu ya. Dan seperti ini kan ada noise tuh, nanti dihilangkan sama terus nanti baru diubah menjadi 01 ya, analog sinyal digital, analog digital converter ADC, analog digital converter ya, jadilah 01. Ini di komputernya ya, di
didekodekan ya. Jadi bilangan biner, karena komputer cuma paham 0 1 ya. Atau sama aja lah, ini mic misalnya ya, mikrofon, analog digital converter, terus masuk ke komputer, terus nanti dia dikeluarkan ada DAC namanya itu kan, dari digital analog converter. Ini suara saya masuk mikrofon, diubah DC, masuk komputer, ditransfer ke internet, DAC, terus kalian dengar lewat speaker ya. Nah, sama lah gitu ya. Ini kalau di apa di mata kuliah apa Orkom ya, organisasi dan arsitektur komputer ya, itu kalian belajar sekilas ya, kalau nggak dalam, cuma pengenalan singkat aja, karena ini wilayahnya orang elektro ya untuk bahas ini. Oke, nah ini contoh sensing di citra ya. Jadi gambar, ketika kalian ngambil gambar melalui HP atau apalah gitu. Biasanya HP lah contoh sederhana kan. Makanya di HP itu kan ada apa apa namanya itu, megapiksel lah itu ya, namanya itu apa itu. Ada megapiksel ya. Nah, itu megapiksel itu properti ya, properti dari citra ya. Bahwa citra digital itu banyak sekali informasinya. Kalau citra analog, misalnya citra kalau kalian print, ada citra digital, terus kalian cetak gitu kan. Nah, terus dapat nih kalian citra analog. Properti yang dimiliki citra analog tuh paling apa? Panjang kali lebar ya. Dia punya panjang, punya lebar sekian. Udah gitu aja kan. Paling warnanya hitam putih, apa abu-abu, apa color ya, berwarna gitu. Tapi kalau di digital, ketika citra itu masih dalam bentuk digital, nah dia banyak sekali nanti propertinya ya. Jadi nggak cuma sekedar itu aja ya. Ini contoh sederhananya ini nih. Jadi misalkan kalian punya citra panjang kali lebarnya 600 800 ya. Maka totalnya itu berapa? 480.000 piksel. Piksel itu apa? Piksel elemen ya. Unit terkecil dari citra digital itu namanya piksel, unit terkecil ya. Sama kayak kita, kalau di kita kan materi fisik ya, benda ya. Itu unit terkecilnya apa? Atom ya, walaupun ada lagi di dalam atom itu kan ada apa, proton, neutron, elektron dan lain, tapi untuk kita sementara menganggap bahwa unit terkecil dari benda itu apa? Atom ya kan, atom lah biasanya dikenal. Kalau kita ngomong atom tuh udah paling kecil lah benda itu kan, satuannya kan, ada partikel, ada atom. Nah kalau di citra tuh unit terkecilnya apa? Piksel. Piksel itu picture element istilah ininya. Nah, kalau kalian ada citra yang berbentuk bitmap, tipe-tipe citra tuh banyak ya, ada JPEG, banyak lah jenis PNG. Nah kalau tipe citra dasar tuh apa? BMP. Mungkin sekarang kalian jarang ketemu BMP ya, karena biasanya ketika kalian ngambil gambar dari HP itu dia udah dalam bentuk JPEG atau PNG, sudah dikompres. Tapi kalau raw data, raw citra dasar itu bentuknya itu aslinya itu BMP, itu nggak diapa-apain, memang murni ya, dari kamera terus dia jadi BMP, bitmap ya. BIT map, peta bit ya, ini tadi. Nah, jadi BMP itu tipe data citra murni ya, belum diapa-apain ya. Kalau tipe lain tuh biasa sudah dikompres kayak JPEG ya, PNG ya, sudah ditambah-tambahi ya channelnya. Tuh. Nah, kalau yang aslinya itu bitmap. Nah, ini 480.000 ini berarti ada 480 titik pixel. Kalau kalian buka nanti citra BMP terus kalian zoom, kalian akan melihat ya. Misalnya gimana contohnya? Misalnya kita buka, ini kan ada ini uh, aja.
Ini bisa kalian coba pakai pin kalau pakai Windows. Ini saya pakai Linux. Terus kita save, tapi BMP ya, jangan PNG. Nah ini kan standarnya aja sudah PNG sekarang, karena memang ya PNG sekarang udah umum PNG ya. Kalau dulu JPG, tapi PNG sekarang sudah apa, bitmap. Windows BMP bitmap tes. Terus kita lihat, nah ini BMP ya. Nah, kalau kalian zoom, nah ini kelihatan kan tuh. Nah, pixel tuh ini titik-titik ini ya. Nah ini kan ada kotak-kotak ya, kotak-kotak, tet tet tet. Kalau kelihatan mana yang biasa itu. Nah inilah ya. Nah ntar ini kan ada kotak-kotak. Ini udah maksimal zoomingnya. Ini antara hitam dan merah, bisa kalian lihat ya. Ini, antara merah, hitam dan merah ini. Nah ini asumsikan aja ini 1 pixel tuh seperti ini. Nah segini. Nanti 2 pixel, 3 pixel, 4 pixel, 5 pixel lah gitu. Nanti kalau belajar pengolahan citra mungkin ada di situ dijelaskan ya. Tentang apa? Citra ini. Contohnya seperti itulah, contoh sederhana. Pengolahan citra udah dapat belum? Lagi belajar, Pak. Oh, belajar ya. Semester ini dapat juga ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau machine learning sudah? Semester kapan machine learning? Machine learning juga semester ini, Pak. Oh iya. Berarti salah penempatan ya. Seharusnya prasyarat untuk pengenalan pola itu dua itu, pengolahan citra dapat gitu ya. Terus machine learning. Karena memang pengolahan citra ini kan minimal udah paham ya tentang itu, tentang citra udah paham, tentang machine learning udah paham. Jadi kita fokus ke case-nya saja sebenarnya ya. Oke, itu kaitannya ya. Jadi memang antar mata kuliah itu seharusnya punya kaitan ya. Jadi lebih memudahkan. Nanti silakan di pengolahan citra mungkin kalian belajar lebih banyak tentang ini ya. Tentang gambar dan lain-lain. Oke, nanti banyak jenisnya itu tadi ya. Kalau sekarang rata-rata HP ini udah berapa? Udah banyak sekali ya megapikselnya. Ini 5 megapiksel. Saya nggak tahu deh perkembangan kamera HP ini ya. Terus semakin banyak, semakin tinggi megapikselnya, maka ininya resolusinya semakin besar. Otomatis gambar yang dihasilkan juga besar. Nah, terus nanti ada channel-channelnya, ada jenis ininya ya, apa namanya itu pixelnya. Kalau tadi kan warna. Nah, tapi bisa juga nanti pixelnya 01 aja ya. Jadi cuma 01. Itu namanya monokrom, hitam putih. Nah, ini kepake nanti di pengolahan citra ya. Jadi ketika kalian nanti ada belajar lah di pengolahan citra nanti ya, misalkan ada gambar warna. Jadi yang diproses tuh nggak langsung gambar warna ya, diubah dulu ke monokrom atau ke grayscale. Karena kadang kita nggak apa ya, terkadang warna itu nggak penting gitu. Yang penting itu kita bentuk. Ya. Nanti ada kan jenis-jenisnya itu. Tergantung kasus lah. Ya. Kalau misalkan kasusnya kita cuma ingin memproses bentuk suatu benda gitu, maka warna nggak penting, dibuang warna ya. Terus di samping itu untuk mempercepat proses ya. Kalau warna itu kan nanti ada 3 channel, nanti belajar kalian ya, 3 channel ya. RGB, red, green, blue gitu ya. Standar 8 bit gitu. Kalau 16 bit, 32 bit, itu semakin banyak lagi nanti yang diproses. Menarik ya di pengolahan citra itu. Jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari. Jadi nggak cuma sekedar lihat, oh citra digital tuh ini gitu kan. Misalnya kalian ambil gambar pakai HP terus ya sekedar enggak. Jadi nggak cuma sekedar ngelihat aja, oh citra digital sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari di citra digital itu, bisa kalian gali lagi. Misalnya ini ya, coba kalian ambil gambar ya, ambil foto ya.
cari informasi dari HP Anda itu apa saja, resolusinya berapa gitu. Walaupun di HP itu ada settingan kan, ada settingan untuk menyeting ukuran resolusinya. Terus ada lagi kedalaman bit depth. Oke, selanjutnya segmentasi. Nah, tadi segmentasi ya. Kalau pada citra itu apa? Biasanya kita mengambil objek dan menghilangkan background ya, kalau pada citra. Tapi di pengenalan pola itu nggak cuma citra, ingat. Jadi tergantung kasus. Dan walaupun kebanyakan pengenalan pola itu cenderung ke citra karena memang awalnya itu kasusnya ya citra kan. Tapi sebenarnya nggak cuma di citra, bisa di suara, bisa juga di teks. Nah sekarang ini baru-baru ini banyak di teks ya. Karena teks itu juga banyak polanya kan. Jadi misalkan ya, contoh sederhana itu kasus sentimen analisis di teks itu kan, atau spam filtering itu kan pola. Jadi bagaimana kita mendeteksi pola negatif dan pola positif dari suatu kalimat. Jadi nggak cuma citra, dan kalau suara bisa juga ya, udah dari dulu juga di riset suara ya. Jadi bisa membedakan huruf A dan huruf B itu kan suatu pola kan. Kalau citra ya jelas citra. Nah sekarang teks juga udah banyak, dan teks juga masuk bagian pengenalan pola juga kan. Kalau tujuannya itu untuk menganalisis atau membuat membedakan pola-pola kalimat. Contohnya tadi pola kalimat positif negatif, pola kalimat spam atau non spam dan lain-lain. Jadi sama saja. Nah di segmentasi itu ya contohnya seperti ini nih kalau di pengolahan citra ya. Jadi kita menghapus backgroundnya. Jadi kita cuma mengambil objeknya saja. Nah, di sini kan ada burung. Kita ambil yang burungnya aja. Segmentasi. Kita buat segmen. Kita ambil segmen. Kalau di citra nanti Anda kenal istilah ROI, Region of Interest. Jadi kita ambil wilayah yang kita inginkan saja. Gitu. Yang tidak kita inginkan kita buang. Misalnya ada burung sama bebek gitu kan, sedangkan kita ingin cuma ngambil burung, nah, bebeknya juga hilang gitu. Walaupun bebek bisa dianggap objek juga ya, tapi di kasus kita menganggap objek itu burung, sisanya atau lainnya itu background, dibuang semua. Nah ini untuk di speech ya, suara, sensang gitu, itu di partisi, di segmentasi ya. Atau untuk teks, nah ini juga bisa. Misalnya ada is it ya, mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin waktu nulis kesalahan atau apa gitu. Nah fungsi segmentasi di teks itu dia bisa memisahkan bahwa is it ini nggak ada dalam kamus apa gitu. Terus kita pisahkan, oh ternyata is ini is it gitu. Kita bisa buat segmen, kita pisahkan. Nah, banyak fenomena lain di segmentasi. Nah, ini menurut kalian ini masuk ke segmentasi citra apa segmentasi teks nih? Citra, Pak. Citra, betul ya, citra ya. Karena ini citra ya. Kalau teks kan dia teks, jadi beda nanti ya. Misalkan kalian buat sistem pengenalan plat nomor pada kendaraan, kan? Nah, itu citra inputnya kan. Karena kita harus mengambil gambar dari plat, walaupun nanti hasilnya berupa teks gitu ya. Kalau yang ini tadi lain, jadi memang dokumen, jadi teksnya yang kita proses, bukan citra ya. Teks ya. Tuh. Oke, nah ini tantangan, challenge ya, silakan ya. Ya, ini nanti kaitannya sama bahasa pemrograman. Semester 5 berarti sudah pemrograman kelima sekarang ya. Ada berapa pemrograman kalian belajar?
Kalau Alpro ada 3 Pak kemarin Pak. Oh, Alpro 3 Kalau ya. web Berarti 2, udah web. selesai. Alpro 3, terus web programming berapa? 2. 2 kali 5, terus struktur data belajar nggak? Belajar Pak. Ya, belajar. Berapa kali? Satu. semester. Cuma 1 kali ya? Nggak ada struktur data 2 ya? Oh, berarti Iya. udah hatam nih berarti Alpro-nya ya? Iyalah, udah 3. Saya kira kalian sudah punya skill coding ya, pakai Java tentunya karena belajar Java. Nah, coba kalian buat, ini ada kasus ya, kalian buat sendiri aja ininya. Pakai pen bisa, kalau Windows kan ada pen ya. Ini saya buat pakai ini nih, pakai apa? Yang tadi. Pakai color pen. Mana tuh? Ini. Jadi kalian buat sendiri aja, ada kotak ya. Ada objeknya kotak ya kan. Pakai warna apa tadi ini? Hijau, biru, merah. Ini hijau. Langsung aja hijau. Edge-nya hijau ya, semuanya hijau. Terus nanti ada biru. Biru ini misalnya lingkaran. Lingkaran yang bukan elips, tapi lingkaran yang lingkar. Lingkaran yang lingkar. Bukan kayak gini ya, tapi memang dia lingkaran yang bulat ya. Sama. Terus ada lagi yang terserah. Ini kayak gini, merah. Nah, ini kita belajar warna dan bentuk. Ini dasar sekali nih. Pengenalan objek berdasarkan warna dan bentuk. Baru kalian kasih warna, samakan ya. Ini nggak sama nih. Oke, sama lah. Ini sama, terus biru, merah. Nah, itu. Kenapa masih ada garis-garis ini? Seharusnya tidak ada garis. Oke, silakan dibuat inilah ya, di apa? Oke, ini mungkin. Tapi masih ada pemisah ya. Oke, pokoknya silakan dibuat, tapi jangan sampai ada harus sama. Ini kan masih sama ya. Disamain, bisa nggak? Disamain. Nah, itu ya. Ini kan masih ada sama-sama nih. Jadi harus benar-benar kotak ya. Biar nanti enak kalian memprosesnya. Ini juga nih. Ini seharusnya. Oh, ini terlalu gede. Nah, kalian penuhin ya. Hijau. Nah, itu ya. Jadi memang dia kotak sempurna dan warnanya juga sempurna. Nah, ya, sempurna nih. Tuh. Terus ada juga ini tadi. Ini biru. Sorry. Warna biru. Tapi ini masih kan. Ya pokoknya semuanya di ini kan lah ya, di apa? Dibirukan semua. Ya. Ini kok seperti ini. Kemarin nggak seperti ini ya. Nggak tahu nih kenapa. Oke, jadi itu. Ya, silakan kalian buat program ya. Ya kalian ini dulu semampunya dulu gitu. Semampunya dulu terus, atau kalian nanti bisa juga menggunakan pustaka yang sudah ada ya. Nanti silakan cari. Ada tugas kalau nggak salah di ujung. Oke. Jadi intinya itu, bisa nggak kalian memisahkan ketiga objek ini gitu. Mungkin kalau ini sama ini kan relatif mudah ya, tapi kalau ini yang agak susah nih nanti ya.
Oke, itu untuk segmentasi. Terus kita lanjut aja. Selanjutnya fitur extraction ya. Jadi fitur itu apa? Adalah properti terukur dari suatu objek atau karakteristik dari suatu fenomena yang diamati. Ya, ini definisinya ya. Jadi intinya suatu nilai atau properti dari suatu objek gitu aja. Ya, contohnya apa? Contohnya manusia. Ya, manusia itu punya fitur. Ya. Fitur manusia apa? Mata, ya kan? Terus rambut. Kalau kalian belajar OOP belajar kan ada objek, ada apa? Properti gitu ya. Instance. Nah, bisa juga. Jadi fitur itu instan dari suatu objek. Ya. Terus memilih fitur yang informatif, diskriminatif, dan independen merupakan langkah penting untuk efektivitas algoritma pengenalan pola. Ya, ini penting juga ya. Jadi kita nggak sembarangan milih fitur nanti kan. Jadi fitur apa saja yang kita anggap memang berguna nanti. Makanya nanti banyak sekali ada. Di bab berikutnya kita akan di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang fitur ya, fokus ke fitur karena banyak sekali men. Fitur ini penting banget. Karena salah fitur nanti salah juga nanti ininya mesin learningnya proses. Oke, fitur biasanya numerik, angka. Ya. Tetapi ada juga enggak juga angka ya kalau misalkan apa? Misalnya ada struktur seperti string, grafik juga bisa gitu. Tapi ini jarang sekali, biasanya kita pakai ini yang numerik. Terus sekumpulan fitur biasanya dideskripsikan oleh vektor fitur ya, atau feature vector. Nanti kan kita misalkan ngambil ya, kita ada identifikasi ini, misalkan ada dari suatu objek itu apa saja nih fiturnya. Nah, terus setelah dapat fitur mau diapain? Nah, biasanya berbentuk vektor. Ya. Karena mesin learning umumnya menerima input berupa vektor. Walaupun nanti isinya itu apa itu sebenarnya ya tetap wadahnya vektor tapi isinya nanti yang akan kita olah. Contohnya inilah, misalnya ada motor, terus ada feature extraction algoritma, ada algoritma ekstraksi fitur. Fitur dari motornya apa saja sih? Ya ada ban, ya kan. Ini contohnya fitur-fiturnya ya. Bisa ban, bisa headlamp, ya banyak. Pokoknya fitur tuh ya komponen lah, ya. Jadi instan dari objek, ya bisa bagian-bagian dari objek, ya. Atau misalkan digambar. Kalau gambar tadi kan piksel-piksel, ini asumsinya ini piksel-piksel ya nanti kan. Anggap saja J ini kan J ini apa namanya itu panjang, J ini lebar, ini panjang. Nah ini kan piksel-piksel, titik-titik piksel. Terus nanti piksel itu diambil sebagian gitu kan. Jadi nggak per piksel tapi misalkan kita ambil berapa kali berapa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 semua 5 kali 5 berarti ya. Terus nanti 5 kali 5 berarti ada 25 piksel itu akan diproses terus jadi satu nilai ya, satu nilai. Nah, satu nilai itu nanti bisa menjadi nilai X1 misalnya. Atau bisa juga ke 25 piksel ini jadi satu vektor. Nah, ini vektor, ini udah dalam bentuk vektor namanya. Nah, nanti vektor ini akan masuk ke dalam mesin learning. Ya, dijadikan inputan ke mesin learning. Gitu ya. Oke, nah itu fitur. Kalau tadi kita bicara fitur tadi ya. Terus ini ekstraksi fitur adalah proses mengidentifikasi fitur-fitur penting atau atribut dari suatu objek. Jadi kalau kita misalkan ada objek tadi, ya nggak semua fitur yang diambil ya. Jadi kita identifikasi yang penting aja. Jadi mana fitur-fitur penting aja yang kita ambil gitu ya. Contohnya kendaraan tadi, misalnya kita ingin mendeteksi plat, berarti platnya aja yang kita ambil, ya kan? Terus dari plat itu baru kita analisis apa saja yang mau diproses kan gitu. Suatu objek dapat memiliki banyak fitur tapi tidak semua fitur tersebut dapat dijadikan sebagai pembeda. Nah, ini ya. Jadi nggak semua fitur yang kita ambil. Itu fungsi dari ekstraksi fitur ya. Jadi kita cuma mengambil fitur yang penting saja. Ya, contohnya nih manusia ya. Ya punya warna kulit, jenis rambut dan lain-lain lah. Nah, pada kasus deteksi berat badan ideal
maka hanya diperlukan berat dan tinggi, ya. Karena bentuk wajah nggak diperlukan. Nah, untuk kasus deteksi wajah ini bisa kalian tahu kira-kira fitur apa saja yang diambil untuk deteksi wajah. Kalau ini kan untuk berat badan. Nah, kalau deteksi wajah kira-kira fitur apa yang bisa kalian pakai? Kan banyak di misalkan di Facebook, ya, sosial media itu kan dia otomatis punya ketika kita upload gambar, terus dia biasanya ada langsung otomatis kan deteksi wajah. Kalau deteksi wajah ini saya kira udah established ya, jadi sudah robust metodenya, bahkan dengan 1-2 perintah aja coding gitu kalian udah bisa melakukan deteksi wajah. Sudah banyak sekali toolnya, library. Jadi untuk riset deteksi wajah ini udah mudah ya. Tinggal kalian fokus kemananya. Zaman COVID kemarin banyak yang riset tentang deteksi masker ya. Jadi sistemnya itu bisa membedakan mana yang pakai masker, mana yang enggak. Nah, tentu untuk bisa seperti itu harus deteksi wajah dulu kan, dari video biasanya kan ada video gitu, ada orang gitu. Dia deteksi wajah dulu. Terus diambil, di crop gitu kan bagian wajah, baru diproses dideteksi dia pakai masker apa enggak. Itu salah satu kegunaannya ya itu. Jadi nanti sistem bisa tahu si ini pakai masker, si ini enggak gitu kan. Mungkin bisa dibuat warning gitu kan. Ya, ada kita buat gate kan. Jadi kalau setiap gate tuh nanti dikasih video, terus kita deteksi wajahnya gitu. Kalau ada orang lewat nggak pakai masker, nanti ada alarm bunyi gitu kan. Nah, ini kita bisa bertindak. Mau diapain gitu kan. Nah ini lanjut ya, ada lanjutan yang tadi ya. Fitur apa saja yang membedakan kedua objek di gambar. Nah, tadi yang satunya saya hapus karena itu agak sulit ya, karena dia shape-nya itu enggak beda, ya, enggak beraturan. Itu lebih susah sebenarnya ya. Jadi kita fokuskan kedua objek saja. Nah, kalau kalian lihat dua objek ini, ada kotak, ada lingkaran ya. Fitur apa saja yang membedakan kedua objek di gambar? Berarti ada dua kan, ada bentuk dan warna, ya kan? Itu fiturnya. Bentuknya itu apa? Kalau yang pertama kotak itu bentuknya ya bentuk kotak. Yang kedua bentuknya lingkaran. Warnanya, kalau kotak hijau, kalau lingkaran biru. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kotak warna merah atau lingkaran warna ungu gitu? Ya tergantung kita mau kita mau deteksi bentuk aja atau dua-duanya. Kalau pengen dua-duanya berarti kotak yang berwarna merah itu dianggap nggak sama dengan kotak yang berwarna hijau. Nah, bisa kalian eksperimen nih, kalian yang sederhana aja dulu. Bisa nggak kalian buat program nanti ya untuk mengambil fitur bentuk dan warna. Nah, ini pentingnya pemrograman ini ya, pengolahan citra tadi ya. Karena di pengolahan citra kalian belajar tuh cara ngambil gambar, cara mengambil warna ya. Jadi di pengolahan citra itu kalian belajar cara mengambil warna, terus analisis warna dan lain-lain ya, banyak gitu. Nah, ini bisa kepake ilmu pengolahan citra untuk di pengenalan pola. Nanti ya coba kalian cari tahu lah ya gimana caranya codingnya untuk mengambil warna gitu. Tuh, masalah warna saya kira gampang. Nah, agak ribetnya masalah bentuk. Ya kalian harus menganalisis kira-kira yang membedakan antara lingkaran dengan kotak itu apa? Kira-kira apa yang mendasari, yang membuat pembeda lah. Fitur tadi ya, fitur itu kan pembeda ya. Coba kalian analisis. Pakai ini aja lah, pakai logika kalian aja lah, pakai akal kalian aja lah ya. Nanti dulu kalian baca teori ini, pakai logika aja. Kalian pikirkan, kira-kira yang membedakan antara kotak dan lingkaran itu apa sih? Ya. Nah, kalau kalian dapat, berarti kalian dapat fiturnya. Sekarang tinggal bagaimana menerjemahkan fitur tadi ke dalam bentuk program. Nah, saya kira menarik ya untuk tantangan kalian.
biar kalian berpikir. Misalnya nanti inputnya citra, kotak atau lingkaran, outputnya, nah nih, outputnya bisa jadi XY. XY ini kan udah dalam bentuk vektor nih kan. X ini bentuk, Y ini warna. Ya, kalau warna, ya silakan belajar ya. Sambil sembari kalian belajar pengolahan citra, kalian belajar nih. Warna itu apa saja gitu. Ada nilainya kan, warna itu kan kalau di citra digital itu kan dia punya warna. Kalau manusia kan cuma taunya biru, hijau. Kalau komputer nggak seperti itu ya, cara menerjemahkan warna. Nah itu silakan kalian cari tahu. Dia ada dua nih, bentuk dan warna. Nah, bentuknya nanti kalian cari tahu juga bagaimana membedakan antara kotak dan lingkaran. Terus klasifikasi, komponen berikutnya klasifikasi. Nah ini klasifikasi. Jadi setelah dapat fitur, nanti fitur itu akan diproses oleh pengklasifier, pengklasifikasi. Ya, sebelum ke pengklasifikasi, ini definisi klasifikasi. Beda-beda ya. Ada kalau di bidang statistik dan machine learning itu rada-rada beda lah. Istilahnya beda, ininya beda ya tentang definisi klasifikasi ini. Tapi secara umum, klasifikasi itu adalah suatu permasalahan ya untuk mengidentifikasi objek ke kelas atau kategori baru tertentu. Jadi mengidentifikasi objek baru ke kategori atau kelas tertentu. Ya. Jadi misalnya gini nih, kita punya kelas atau kategori perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi kalau perempuan masuk ke kelas A, laki-laki masuk ke kelas B, ya kan. Terus di kelas A yang perempuan sudah ada 5 orang perempuan, yang di kelas B sudah ada laki-laki 5 orang laki-laki ya. Terus ada nih orang baru. Nah, bagaimana caranya menentukan bahwa orang baru itu masuk ke kelas A atau kelas B atau bagaimana caranya misalkan? Nah, otomatis kita harus mengidentifikasi kan ciri-ciri perempuan dan laki-laki gitu. Ya kalau misalkan rambutnya panjang, tapi rambut panjang ada juga laki-laki rambut panjang kan? Nah, berarti rambut ini belum terlalu signifikan untuk menjadi penentu atau untuk menjadi ciri, walaupun masih bisa masuk gitu ya. Contohnya gini, jadi kalau misalkan di kelas A tadi, di kelas perempuan tadi, rata-rata ada dari 5 orang tadi, ada 3 yang rambut panjang, ya. Sedangkan yang di kelas B laki-laki, rata-rata semuanya rambut pendek, maka rambut itu bisa jadi fitur pembeda yang lumayan kuat, gitu kan. Bahwa ketika ada orang baru rambutnya panjang, nah, otomatis, ya kita lihat dulu kan di kelas tadi kan, wah ini kayaknya lebih cocok, lebih mirip di kelas A, di perempuan, karena rambutnya panjang. Makanya kita masukkan ke kelas A. Tapi kalau di kelas B ada laki-laki rambut panjang, nah jadi bias akhirnya kan, bahwa fitur rambut ya itu bisa jadi bias. Paham ya maksud saya ya? Otomatis kita perlu fitur lain selain rambut, ya kan? Nah, misalnya rok, pakaian gitu kan. Ya, kalau di kelas A kan rata-rata pakai rok, ya kan? Nah, kalau di kelas B laki-laki ya saya kira jarang lah pakai rok gitu ya, laki-laki, kecuali misalkan dia pakai kostum tertentu pakai rok. Nah, paham maksud saya? Pakai kostum tertentu. Nah, kalau oke lah, asumsi saja bahwa di kelas B itu nggak ada lah orang pakai rok, berarti dari 2 fitur tadi ya, rambut dan rok, nah itu bisa itu kuat itu fiturnya ya, rambut rok tadi. Nah, otomatis bisa objek baru tadi bisa masuk ke kelas atau kelas perempuan. Nah, itu saya kira itu asumsi sederhana ya, contoh sederhana tentang fitur dan klasifikasi ya. Nah, di machine learning ya sama seperti itu sebenarnya. Nah, kalau contoh yang saya berikan tadi itu masuk ke supervised learning. Kenapa? Karena sudah ada contoh sebelumnya. Jadi di kelas kita tadi kan sudah ada 5 orang. Yang di kelas A ada 5 orang perempuan, yang di kelas B ada 5 orang laki-laki, beserta fitur-fiturnya. Ya. Nah,
Ada yang rambut, ada yang rok, dan mungkin ada yang lain, fitur-fitur lain ya. Semakin banyak fitur semakin bagus ya, semakin kuat pembeda, dan tentu semakin komputasinya semakin tinggi kan gitu. Nah, algoritma yang mengimplementasikan klasifikasi ya, terutama ke dalam bentuk konkret, dikenal sebagai classifier, mengklasifikasi. Ya, mungkin istilah ini akan sering kalian dengar ya di machine learning, di mata kuliah machine learning. Ya. Jadi banyak ada yang ngomong classifier, ada yang model, banyak ada algoritma, banyak sekali. Tapi jangan bingung lah. Jadi intinya kalau sudah masuk ke machine learning ya, sama saja. Gitu ya. Jadi classifier itu berfungsi untuk memutuskan ya, kira-kira objek itu masuk kemana, ke kelas mana. Kalau contoh kasus yang saya tadi ya, kita bisa jadi classifier karena kita yang menentukan si orang ini masuk ke kelas A atau kelas B berdasarkan, nah itu yang harus dicatat, berdasarkan apa? Berdasarkan informasi tadi, fitur tadi. Ya. Jadi kita punya dua fitur tadi, rambut dan rok, rambut dan celana lah ya. Celana bukan celana ya, rok dan celana itu bawahan lah, pakaian bawah gitu kan. Dia pakai rok atau pakai celana. Nah, kita yang tahu itu akhirnya bisa memutuskan kan, kalau rambutnya panjang pakai rok baru dia masuk ke kelas B. Yang jadi masalah kalau dia rambut panjang tapi dia pakai celana, nah, itu kan jadi bias. Makanya nanti di mesin learning itu banyak sekali bias di fitur ya. Nah itu jadi persoalan khusus tuh, jadi problem khusus di machine learning ya. Bagaimana semakin banyak bias, nanti semakin bingung machine learning nanti kan, dia masuk ke kelas mana. Makanya nanti dikenal dengan false positive gitu kan. Seharusnya dia masuk kelas A, tapi oleh machine learning dimasukkan ke dalam kelas B. Nah, terus, oke lah. Istilah pengklasifikasi terkadang mengacu pada fungsi matematik yang diimplementasikan oleh algoritma klasifikasi. Ya, nanti banyak matematis banget ya. Banyak sekali kalau udah bicara classifier, udah bicara model itu kita udah bicara matematik ya, karena udah masuk ke vektor. Awalnya aja udah bicara vektor gitu ya. Kalau di ekstraksi picture ada juga matematiknya nanti kan, tapi dia sebatas vektor aja nanti. Bagaimana merepresentasikan fitur ya, dari yang abstrak menjadi konkret. Jadi ujungnya nanti vektor. Walaupun tetap nanti ada reduksi dimensi dan lain-lain ya, tapi tetap nanti ujung-ujungnya tetap vektor gitu kan. Tapi kalau udah model, udah classifier, nanti banyak sekali ya, nggak cuma vektor. Karena vektor itu menjadi inputan, nanti diproseskan vektor itu kan. Nah, itu matematis semua nanti ya. Banyak sekali hitungan matematik. Oke, nah ini contoh problem klasifikasi ini ya. Nah, kalau ini bagaimana mengetahui jenis kelamin berdasarkan data tinggi dan berat badan. Nah, ini lebih sederhana lagi kan. Tapi banyak sekali biasnya. Ya. Kalau yang contoh saya tadi yang rambut sama rok tadi bisa lebih kuat fiturnya. Kalau ini kan kita nggak tahu bahwa si wanita itu bisa saja sama ya dengan laki-laki antara berat dan tinggi. Jadi untuk fitur tinggi dan berat nih nggak terlalu kuat untuk jadi untuk jadi fitur ya. Nah, kita lihat nih. Oke. Nah, sama dia mencari data terbaru, unseen data namanya kalau data terbaru itu ya. Nah, ini nih contoh sampel-sampel. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, bagaimana dengan objek baru? Dia masuk kemana? Apakah masuk ke kelas perempuan tadi apa? Perempuan tadi kelas A ya. Ini kelas B. Nah, kita masuk kemana? Fiturnya apa? Ini fitur. Kita anggap saja kita punya dua fitur ya. Nah, ini kan fitur yang bisa diukur. Ya semuanya bisa diukur, rambut. Nah, makanya kalau yang tinggi berat ini kan gampang ukurnya kan. Ya enggak? Tapi kalau yang rambut sama rok tadi ya itu butuh proses yang lebih canggih lagi kan. Bagaimana mendeteksi rambut? Bagaimana mendeteksi rambut panjang dan pendek? Otomatis itu pakai citra kan.
Terus bagaimana mendeteksi dia pakai celana dan rok, masih pakai citra. Jadi visual sifatnya. Kalau ini contohnya dia kita nggak perlu pengolahan citra nih. Kita cukup butuh timbangan sama alat ukur. Timbangan untuk ukur berat, tinggi untuk apa ya, alat ukur untuk ukur tinggi itu loh, meteran gitu. Jadi tanpa harus menggunakan proses pengolahan citra nih ya, sederhana. Jadi kalau ada data baru, ini fitur, nilai fitur ini. Kalau ini fitur, ini nilai fiturnya apa? Nah, ini nilainya 163,59. Ini masuk kemana? Apakah kelas A atau kelas B? Nah, kalau kita representasikan dalam bentuk grafik ya. Ini tadi apa? 175 ini tinggi ya. Nah, tinggi. Ini tinggi, ini berat. Kita petakan ke dalam bentuk grafik. Nah, dapatlah kita grafik ini. Ini kelas laki-laki kelas B. Ini kelas A. Nah, kira-kira ini masuk kemana nih? 63, 59. 163 itu sekitar di sini ya. 60, 61, 62, 63. Ini. Terus 59 sih. Ini. Oke. Dari sini. Nah. Berarti data baru tadi masuk ke kelas B laki-laki. Walaupun ini biasnya tinggi sebenarnya ya. Karena bisa aja perempuan itu tinggi dan beratnya gede. Beratnya besar gitu. Nah, tapi ini untuk contoh saja ya. Contoh yang konkret lah ya, klasifikasi. Saya kira jelas ya masalah fitur dan klasifikasi ini. Oke. Nah, ini masih lanjutan ke yang tadi ya. Bagaimana mengklasifikasikan gambar ke dalam dua kelas kategori berikut. Nah, jadi ini kotak hijau, lingkaran biru. Kotak bentuk, lingkaran bentuk, hijau warna, biru warna. Berarti ada dua yang harus kalian analisis ya. Bagaimana mengambil fitur bentuk, bagaimana mengambil fitur warna. Buat programnya berdasarkan kemampuan Anda. Cari contoh di internet. Nah, silakan nanti. Ya. Silakan cari di internet. Di GitHub itu banyak sekali. Boleh kalian pakai. Ya. Kalian nggak masalah untuk eksperimen, coba-coba daripada nggak ada kerjaan. Ya. Sekarang aja kalian belajar. Siapa tahu nanti risetnya, siapa tahu tertarik ke riset ke pengenalan pola. Gitu. Ya, kalaupun nggak tertarik ya nggak apa-apa. Minimal ada pengetahuan, kalian dapat pengetahuan ya, dari eksplorasi. Inputnya citra, nanti outputnya KH atau LB ya. Jadi objek yang baru itu masuk ke kotak hijau atau ke lingkaran biru. Silakan coba-coba. Ini bukan tugas ya, saya cuma ngasih arahan saja ya. Kalau mau dicoba bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, post processing. Nah, ini post processing tadi ya. Jadi intinya tindakan apa yang dilakukan setelah proses klasifikasi. Ya. Tentu tindakan itu dibuat berdasarkan hasil klasifikasi. Ya. Contohnya pada ikan salmon dan sea bass pertemuan sebelumnya ya. Setelah proses klasifikasi ikan selesai, selanjutnya berat ikan diukur dengan timbangan, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang sesuai dengan ukuran berat. Ya. Jadi misalkan dia deteksi salmon nih. Nah, salmon kan mungkin dia butuh. Jadi setelah terdeteksi bahwa ikan itu salmon, bisa jadi nanti salmon ini kan dibedakan juga kan, ada beratnya. Berdasarkan berat lah, berapa berat salmon itu ya. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Nah, jadi bisa dibedakan. Bentar ya. Gangguan sedikit. Oke. Oke, lanjut. Salmon. Nah, itu. Jadi ini masuk ke post processing.
Jadi setelah proses klasifikasi, saya kira kalau ini kan kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu yang apa yang rumit-rumit ya, cuma sekedar apa ya, butuh timbangan saja ya. Nanti dia setelah dicek timbangan, oh nanti masuk ke misalnya beratnya A masuk ke keranjang A, beratnya B masuk ke keranjang B, ada range beratnya. Nah ini yang menarik nih ya, hasil dari klasifikasi bisa salah. Ya, jadi nggak mesti klasifikasi benar. Jadi bisa jadi ikan salmon tapi aslinya ikan salmon ya. Tapi yang terdeteksi oleh sistem klasifikasi sea bass gitu ya. Nah, jadi salah satu fungsi post processing ini untuk meminimalisir resiko akibat dari kesalahan klasifikasi. Jadi misalkan mungkin nanti ada nilai ya, persentase. Jadi misalkan berapa persentase bahwa ikan itu salmon, berapa persentase ikan itu sea bass. Nah, kalau persentasenya sama-sama kecil, misalnya 50%. Jadi 50% salmon kemungkinan, 50% sea bass kemungkinan dari hasil sistem klasifikasi kita. Nah, ini kan kurang kuat ya. Nah, bisa jadi nanti masuk ke keranjang untuk yang hasilnya yang meragukan ya. Jadi nanti nggak masuk ke salmon, nggak masuk ke sea bass, tapi dia bisa masuk ke keranjang yang hasil klasifikasinya meragukan. Nah, itu bagian dari post processing. Yang jelas post processing ini bisa wajib ya, bisa opsional ya, bisa dipakai bisa enggak gitu, tergantung kasus kita. Kadang cukup di hasil klasifikasi saja ya, selesai kayak gini. Nah contohnya misalkan, jadi ini cukup diklasifikasi saja. Kalau sistem kita udah bisa mendeteksi ini kotak hijau atau lingkaran biru, ya udah selesai, kita nggak perlu post processing lagi ya, tergantung kasus nanti ya. Oke, itu untuk sistem pengenalan pola. Selanjutnya siklus perancangan. Nah, ini sama ya. Jadi ini ya sebenarnya ini sama dengan tahapan sebelumnya. Kalau tadi itu komponennya ya. Kalau ini siklus kegiatannya ya. Contoh, kalau tadi komponennya sensing, alat gitu kan. Nah, kegiatannya apa? Collecting data. Ya, collecting data tentu menggunakan alat sensing, ya kan. Terus tahapan kedua choose features ya, memilih fitur. Komponen yang tadi di sistem pengenalan pola, fitur gitu kan. Bukan fitur apa? Ekstraksi features gitu ya. Nah, bedanya kalau tadi kan dia turun aja. Nah, kalau ini ada panah ke sini jadi setelah siklus, jadi namanya siklus itu kan cycle ya, siklus tuh apa, berputar, siklus berputar. Jadi ketika dia sampai di sini, jadi nggak mesti harus selesai, nanti ada evaluate classifier, kita evaluasi classifier kita itu. Kalau belum optimal, kita balik lagi nanti ke sini ya. Nah, baliknya itu nggak harus ke sini, bisa ke sini. Jadi misalnya dari sini nih, ternyata belum optimal nih hasilnya, terus kita balik lagi, bisa balik ke sini. Bisa balik ke sebelumnya gitu. Jadi makanya di sini ada panah ke sini ya. Nah, bisa balik ke sini, bisa balik ke sini, bisa balik ke sini, bisa balik ke sini gitu. Beda kalau seandainya panah ini saya hilangkan. Kalau panah ini saya hilangkan, berarti dia langsung balik awal kan. Nah, kalau ini enggak, ini langsung balik ke sini. Jadi tergantung dari kasus kita. Mungkin di classifiernya bermasalah. Kita cek evaluasi dulu classifiernya. Misalnya kita pakai SPM pertama kan, ternyata kok hasilnya nggak optimal. Akhirnya kita ganti pakai naib bias, misalnya kan di sini. Oh sorry, bukan di modelnya ya. Ini classifier nih supervise atau di fiturnya, nanti teknik ekstraksi fiturnya kayak apa gitu. Banyak teknik. Jadi setiap ini ada tekniknya ya. Ada algoritmanya. Nah, desain sistem pengenalan pola melibatkan siklus seperti pada gambar. Oke, data harus dikumpulkan, baik data latih maupun data uji. Jadi karena untuk kuliah kita fokus ke klasifikasi dengan teknik supervisi ya.
Nanti kita fokus ke klasifikasi, tapi ininya supervise ya. Teknik pelatihannya, train classifiernya kita pakai supervise ya. Nah, kalau kalian pengen belajar teknik lain, silakan ikut kelas machine learning. Nah, nanti dipelajari semua itu, baik yang unsupervised dan lain-lain. Jadi data harus dikumpulkan untuk data latih maupun data uji. Data latih itu data yang sudah dikenali, ya kayak tadi contoh yang saya kelas tadi ya. Jadi di kelas A sudah ada 5 perempuan, di kelas B sudah ada 5 laki-laki. Nah, maksud data latih itu yang 5 orang tadi, 5 perempuan, 5 laki-laki. Sedangkan data uji ini objek baru, orang yang baru yang akan kita uji gitu. Ini masuk ke mana nanti? Masuk ke kelas A atau ke kelas B. Oke, terus karakteristik dan data mempengaruhi karakteristik data mempengaruhi pemilihan fitur dan model. Nah, ini harus dicatat juga data ya. Jadi kita harus sesuaikan nanti. Kira-kira data ini objek maksudnya itu kan. Nanti fitur apa yang dominan, yang penting untuk dipakai di model machine learning. Ya, ini sesuai dengan domain. Oke, proses pelatihan menggunakan sebagian atau semua data. Nanti ada nih di teknis nih, udah teknis di pengujian nanti kan ada namanya cross validation ya. Terus nanti hasil evaluasi mungkin butuh pengulangan. Nah, ini tadi. Jadi untuk evaluasi, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena bisa jadi sampelnya sedikit misalnya gitu ya. Ternyata hasilnya jelek. Terus kita evaluasi lagi, bagaimana kalau kita tambah datanya, sampelnya lebih banyak gitu kan. Apakah nanti ada pengaruh? Nah, itu maksud evaluasi di situ ya. Jadi nggak sekali jalan selesai, nggak. Kita bisa cycle, kita bisa ulang-ulang nanti sampai ditemukan hasil yang optimal. Oke, next data collection. Nah, ini di tahap pertama itu data collection ya. Kita bisa lakukan studi kelayakan. Jadi kita nggak harus langsung ke data yang besar. Kita bisa mengambil sampel. Tapi sampel ini harus mewakili setiap karakteristik data. Ya. Jadi jangan sampelnya yang sama semua, enggak. Jadi kalau bisa walaupun dikit datanya, tapi antara data yang satu dan data yang lain itu memang berbeda gitu. Ya. Jangan mirip supaya nanti lebih banyak variannya. Terus data yang dikumpulkan data training dan data testing ya. Nah, jadi di data collection itu kita akan bertanya nih, bagaimana mengetahui bahwa data yang dikumpulkan cukup besar dan representatif. Maksudnya representatif itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti kan, fitur-fiturnya itu. Nah, data yang dikumpulkan usahakan mengandung fitur-fitur yang diperlukan. Ya, fitur-fitur tersebut harus bisa dijadikan sebagai fitur pembeda. Contoh tadi rambut dan celana atau rok. Contohnya nih, ini contoh pada kasus yang kemarin klasifikasi ikan ya. Data ikan salmon dan sea bass harus berisi fitur-fitur seperti panjang ikan, bentuk dan lain-lainnya. Jadi bisa fitur itu bisa banyak. Terus memilih fitur. Kalau tadi bicara tentang koleksi data, tentu harus fitur yang mengandung fitur ya. Terus bagaimana cara memilih fitur? Nah, jadi ini ada fitur yang ideal, memang, tapi namanya ideal ini kan nggak susah ditemukan. Tapi kalau kalian bisa memenuhi ini ya termasuk bagus ya. Kenapa? Karena semakin bagus fitur-fitur kita ambil, maka itu akan memudahkan machine learning itu sendiri. Nah, semakin sedikit bias, semakin bagus fiturnya. Karena semakin bagus, nah, machine learning itu dia sudah algoritma udah fix ya, jadi ini kan black box proses tuh ya, kita nggak mesti tahu dalamannya, yang penting kita ngasih input sebaik mungkin, nanti dilatih sama machine learning, terus nanti hasil latihnya itu bisa digunakan untuk mengenali data uji gitu ya. Jadi ini bagian penting juga, langkah penting ya. Jadi nggak sembarangan kita mengambil fitur ya. Justru kalau sembarangan nanti jadi bias ya. Jadi carilah fitur-fitur yang memang punya karakteristik ya pada masalah itu. Nah, ini yang idealnya mudah diekstraksi, gampang, nggak susah.
Ya, contohnya tadi ya, kalau fitur rambut dengan fitur tinggi badan atau berat badan, gampangan yang mana? Gampangan yang tinggi badan berat badan kan? Karena kalau rambut kan kita harus visual tuh sifatnya tuh. Kita harus ekstraksi gambar nanti kan. Kalau tinggi badan kan tinggal pakai aja deteksi alat ukur otomatis. Nanti alatnya kan langsung ngasih tahu informasi kan bahwa atau timbangan otomatis lah. Jadi ketika kita naik ke atas timbangan, nanti timbangan itu langsung bisa ngasih data gitu kan bahwa berat ini sekian. Nah, itu maksudnya mudah diekstraksi. Tapi ya tergantung lagi bahwa fitur itu bisa jadi pembeda enggak gitu kan. Kalau berat badan itu kan relatif ya, karena wanita dan pria itu ya hampir sama lah kan. Ada juga wanita yang berat badannya besar, pria juga ada gitu. Jadi itu kurang bisa dijadikan untuk fitur karena banyak bias. Tapi kalau rambut mungkin bisa gitu. Ya biasanya trade off-nya seperti itu, untung ruginya. Trade off itu untung rugi ya. Semakin mudah diekstraksi biasanya banyak bias gitu. Tapi semakin susah diekstraksi, nah dia itu lebih sedikit biasnya gitu. Tidak berubah pada transformasi yang tidak relevan. Nah, ini. Jadi ketika ada transformasi perubahan yang kurang relevan, dia tetap memberikan karakteristiknya, ciri karakteristiknya ya tidak berubah. Ada juga ngomong fitur tuh ciri, bisa ciri karakteristik, ciri. Ada juga menerjemahkan ciri. Jadi cirinya tidak berubah. Contohnya tadi rambut. Jadi rambut itu ya walaupun dia dikuncir, walaupun dia dia tetap mencirikan sebuah rambut gitu ya. Itu ciri yang bagus. Tidak peka terhadap gangguan noise. Nah, kalau ada misalkan noise dia nggak berubah ya, nggak terpengaruh sama noise. Ya, tetap bisa memberikan ciri tadi, ciri. Terus berguna sebagai pola pembeda. Nah, jadi memang fitur itu harus bisa membedakan antara objek satu objek lain. Contoh rambut panjang sama pendek kan, kita asumsikan bahwa rambut panjang untuk wanita, rambut pendek untuk pria, berbeda. Bagaimana menggabungkan pengetahuan awal dan empiris untuk menemukan fitur yang relevan dan efektif. Nah, ini yang pentingnya ya. Jadi kita harus punya pengetahuan awal, prior knowledge tentang fitur itu. Jadi misalkan contohnya ikan tadi ya. Nah, maksud pengetahuan awal itu kalau kita yang tidak paham tentang ikan, berarti kita nggak punya pengetahuan awal tentang ikan. Yang paham tentang ikan itu siapa? Petani misalnya, petani ikan, atau misalkan orang yang expert di bidang perikanan. Dan data empiris. Nah, ini pengetahuan awal itu maksudnya ya, ada expert. Jadi expert, pakar yang bisa paham tentang objek itu, sehingga dari situ kita bisa gali, kita bisa tanya kira-kira apa sih yang membedakan antara salmon dan sea bass. Nah, nanti dia ngasih tahu ini bedanya ini. Nah, dari informasi itu kita bisa jadikan fitur. Atau data empiris nih ya kita ukur langsung ya, kita lihat objeknya, terus kita lakukan analisis, terus kita ukur salmon sea bass, kita ukur, kita misalnya ada 100 salmon, ada 100 sea bass, terus kita cari, kita analisis, nah, kita ukur dulu. Oh ternyata setiap salmon ya, tidak akan pernah melebihi panjang dari sea bass. Misalnya kita buat kesimpulan tuh, hipotesis seperti itu kan. Nah, dari kesimpulan itu kan berarti jelas, oh berarti panjang, ya kan? Ya. Jadi dari 100 data salmon tadi kita bandingkan dengan 100 ikan sea bass. Ternyata pengamatan kita menunjukkan bahwa panjang seluruh ikan sea bass itu lebih pendek dari panjang seluruh ikan salmon. Berarti kita dapat tuh fiturnya. Oh, berarti panjang ikan itu bisa jadi fitur. Karena itu membedakan gitu. Nah, itu contoh sederhananya ya. Data empiris itu tuh pengamatan langsung. Jadi kita lakukan pengamatan sendiri. Nah, tentunya akan lebih bagus kalau pengetahuan awal, pengetahuan dari expert dan data empiris itu digabungkan. Ya, digabungkan sehingga kita bisa memperoleh fitur yang relevan dan efektif. Nah, itu ya. Ini cara memilih fitur. Nah, terus selanjutnya model. Nah, ini model itu banyak sekali, sangat banyak dan beragam. Ya, terus hyperparameter, ya, banyak sekali lah pokoknya ya. Susah ceritainnya itu.
Terus tapi enaknya sekarang sudah banyak tuh library. Jadi kalian coding itu udah gampang. Nah, saran saya sekarang ini orang banyak pakai Python. Ya, kalian kan sudah punya basic pemrograman, Java udah bisa. Nah, silakan belajar Python. Karena Python tuh banyak sekali supporting untuk apa? Untuk bidang ini ya, machine learning. Ya. Nggak cuma machine learning, bidang lain juga banyak sekali. Tapi kalau kalian belajar Python ini lebih mudah nanti menggunakan library. Kalau kalian pakai Java, walaupun Java juga ada, tapi sedikit. Ya. Kalau Python banyak, ada TensorFlow, banyak sekali, ada Keras, ada apa-apalah. Itu khusus ya. Jadi library itu, pustaka itu khusus untuk machine learning, banyak sekali. Kalau Facebook tuh, kalau TensorFlow tuh dari Google ya. TensorFlow dari Google. Kalau Facebook tuh apa? Lupa saya namanya. Ada Facebook juga dia punya. Ya, research and developmentnya buat gitu. Buat apa? Library. Tapi rata-rata pakai bahasa Python dan gampang. Python tuh gampang banget ya. Dia sangat mudah ya. Tidak sesusah kalian pakai Java lah. Silakan dipelajari. Mulai sekarang belajar Python. Termasuk yang contoh tadi bisa kalian pakai Python boleh ya. Nah, ini terkait sama library ya. Jadi jangan buat dari awal, nanti ribet. Oke, setiap model memiliki keunggulan dan kelemahan tentu. Jadi tidak ada model itu yang memang benar-benar robust ya. Jadi terkadang tergantung dari case ya. Kadang ada mungkin modelnya sederhana tapi dia efektif. Contoh, misalkan untuk spam filtering itu naik bias itu sederhana nih, model sangat sederhana ya. Nggak banyak ini itulah gitu ya. Tapi dia efektif untuk spam filtering gitu. Kasus spam filtering. Dia akurasinya tinggi timbang kita pakai SVM gitu kan. Nah, jadi based on case lah gitu. Makanya di sini penting nih choose model gitu. Jadi kita nggak menetapkan langsung bahwa model ini yang bagus, enggak, kita pilih. Tentu ketika memilih model itu ada pertimbangan ya. Jadi ada pertimbangan. Yang pertama itu tentu tergantung dari domain kita. Nah, kalau kita lihat kriteria model ya secara umum, nah ini. Jadi kita tentukan dulu jumlah data kita itu sedikit atau banyak ya. Terus kategori kelas kita tuh label atau numerik, ya kan? Jumlah kelas, nanti single atau multi kelas dan banyak lagi kriteria lainnya. Jadi nggak sembarangan gitu. Nggak salah kalau misalkan, makanya kemarin ada mahasiswa barusan kemarin ini. Jadi kakak tingkat kalian dia bertanya, Pak, saya sudah belajar KNN, Semin, pokoknya dia belajar ini algoritma pengklasifikasi ya. Udah belajar Kemin, belajar Semin, menentukan topik masalahnya apa gitu. Nah, dia salah, dia langsung loncat ke model ya. Padahal jelas bahwa kita harus, kalau riset itu model ini nanti gitu ya, metode itu nanti. Yang pertama kali kita tentukan tuh apa? Problemnya, masalahnya apa gitu. Model ini gampang. Kita tinggal cari aja. Kita sesuaikan saja. Kalau masalahnya udah jelas, baru kita sesuaikan dengan modelnya. Kira-kira model apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi salah kalau kalian belajar metode. Metode itu gampang kok. Yang penting tuh problemnya dulu ya. Makanya nyari problem itu jangan yang susah-susah. Biar nanti modelnya juga nggak susah. Karena yang gampang-gampang. Nah, ini saya ambil dari scikit-learn ya. Ini algoritma. Ini Python, pakai Python. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada domain-domainnya. Ini udah jelas. Jadi ini scikit-learn ini udah komplit ya, bisa untuk klasifikasi, bisa untuk clustering, kita nggak ya regresi juga ya. Nah, bisa untuk dimensionality reduction, ini untuk fitur, fokus untuk mengolah fitur. Nanti bagaimana kalau fiturnya banyak, terus kita bagaimana dari sekian banyak fitur tuh kita cari fitur yang optimal. Nah, ini bagian dari sini nanti.
Nah, terus ini klasifikasi yang akan kita fokus ke sini nanti. Walaupun di RPS-nya ada clustering ya, tapi saya kira clustering ini ya kalian belajar di machine learning aja lah, karena kita fokus ke klasifikasi aja nanti ya. Kita nggak belajar clustering. Nah, ini menarik nih. Kita dari sini mulainya ya, dari start. Kita tentukan dulu sampel. Apakah sampel kita lebih besar dari 50? Ya, oke, masuk ke sini. Kalau enggak apa? Ambil lagi data. Karena untuk di machine learning itu dianggapnya 50 itu masih kalau data kita masih di bawah 50 itu dianggapnya masih kurang cukup ya untuk melakukan klasifikasi, clustering, regresi ya. Karena disuruhnya more data, get more data gitu. Kurang itu 50 itu ya. Tapi ini versi dari scikit-learn ya, dari library scikit-learn. Mungkin library lain dia punya kriteria tersendiri gitu. Nah, kalau udah 50 apakah predicting kategori ya? No. Yes, kita label, kita nanti klasifikasi kan, berarti kita ada label data kan, ada ikan salmon, ada sea bass, itu kita kategori yes. Karena kalau kita tanpa kategori kita masuk ke regresi nanti, jadi nanti outputnya itu bukan label tapi nilai. Yes, ada label. Nah, terus ada labelnya nggak? Kalau yes masuk klasifikasi, kalau nggak masuk clusterisasi. Kalau kita ada label nanti, karena kita udah definisikan ya. Ini loh contohnya, ini ikan salmon, ini ikan sea bass. Tinggal kalian gimana memproses data training ya, supaya nanti bisa mengenali data testing. Nah, di dalamnya banyak nanti, banyak sekali. Ini SPC ini support vector classification, SPM. Ya setahu saya sampai saat ini untuk machine learning yang berbasis non deep learning ya itu SPM cukup robust ya. Tapi kompleks juga SPM. Tapi ada juga naive Bayes nanti. Oke, saya kira ini udah menggambarkan secara umum tentang model ya. Nah, tinggal kalian eksplorasi. Scikit-learn itu salah satu pustaka untuk machine learning di bahasa Python. Tapi dia ini baseline-nya biasanya pakai TensorFlow juga kalau nggak salah. Tapi tentu semakin tinggi layer semakin banyak kemudahan ya. TensorFlow itu kan dari Google tuh untuk machine learning pustaka. Tapi ya kita bisa sih belajar langsung, tapi ribet. Makanya banyak sekali layer atasnya. Ya, kayak scikit-learn gitu kan. Dia bisa memanfaatkan ini juga TensorFlow di back-end-nya TensorFlow gitu back-end-nya. Tapi ditambahkan kemudahan-kemudahan untuk user. Oke, terus setelah kita tentukan model, kita latih model tersebut ya. Train classifier. Nah, karena kita klasifikasi, kita menggunakan supervise ya. Nah, di sini kita menggunakan supervised learning. Ini klasifikasi. Kalau ini biasanya klasterisasi, karena kita nggak tentukan kategori atau kelasnya, nanti machine learning itu sendiri yang akan mengelompokkan secara otomatis ya berdasarkan fitur-fitur tadi ya. Nah, ada juga reinforcement learning, tapi ini saya kira beda banget ya. Jadi bisa sering dipakai di game nih, di game permainan. Jadi sistem itu belajar berdasarkan reward ya. Jadi misalkan dia ke suatu tempat, terus di suatu tempat tuh ada keuntungan tertentu, maka dia dapat reward dan akan diingat sama machine learning tadi kan bahwa di tempat itu mengandung keuntungan gitu kan. Kalau di tempat lain mengandung kerugian, maka nanti ada juga tapi bukan reward, punishment ya. Oh, berarti lain kali jangan ke sana. Karena di sana ada punishment, nggak ada reward. Nah itu yang di pola seperti itu yang dicatat di reinforcement learning. Di game banyak nih dipakai ya. Ada istilahnya tuh apa ya? Lupa saya. Oke. Terus evaluate classifier. Nah nanti ya klasifikasi itu harus diukur. Yang paling gampang tuh, makanya nanti kalian akan sering mendengar istilahnya akurasi, presisi, measure. Ini teknik-teknik cara mengukur
klasifikasi, hasil dari klasifikasi kita. Ya. Nah ini dipelajari juga nih, harus dipelajari di machine learning ya. Cara menghitung conversion matrix, ya. Cara menghitung recall, ada rumusnya nih, recall, precision, accuracy, ada rumus ya. Ada lagi AUC banyak. Terus ada lagi masalah umum klasifikasi, contohnya ada overfit, ya, ada generalisasi. Nah, ini. Jadi masalah kita itu nggak selesai setelah kita latih model kita. Ini kan belajar modelnya ya. Misalnya kita punya 1000 data gitu kan, 1000 data ikan salmon, 1000 data ikan sea bass. Ya. Terus kita masukkan ke dalam classifier SPM lah misalnya. Apakah selesai? Enggak. Tetap harus dievaluasi, bener nggak? Ini hasilnya. Nah, di sini nanti muncul ya. Muncul apa namanya? Jadi nggak langsung selesai, nggak bisa langsung dipakai. Jadi banyak sekali yang harus Oke. Masuk imbalance data ya. Akurasi paradoks. Jadi ketika kalian buat program nanti datanya udah ada, ekstraksi fiturnya udah, ya, modelnya udah juga gitu ya. Sebelum selesai kalian harus eksperimen, harus kalian coba gitu ya. Nah setelah kalian coba ternyata nanti mesti ada masalah ya, nanti kan evaluasi lagi. Nah hal-hal ini nanti akan kalian temui ya. Jadi ada overfitting gitu. Ini istilah-istilah di machine learning ya, hasil dari klasifikasi tadi. Nah, ini problem nih. Bagaimana mengatasi problem? Nah, ada caranya nanti. Supaya tidak misalnya data imbalance data. Gimana datanya supaya balance gitu. Karena akan mempengaruhi hasil. Oke. Ya, saya kira nggak banyak bahasan di sini. Ini cuma sekedar menjelaskan secara umum ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita mulai belajar spesifik tentang bagian-bagian dari komponen-komponen. Nah, untuk pengayaan materi ya ini silakan kalian kunjungi GitHub ya. Kalau belum punya akun buat, karena ini bagus ya, banyak sekali contoh-contoh program ya. Bahkan hasil-hasil riset itu dipublish di GitHub itu banyak sekali. Datanya juga ada, codingnya juga ada, bahkan papernya ada. Silakan kalian mulai belajar dari sekarang, memanfaatkan resource itu. Terus eksplorasi, cari program terkait dengan materi pengenalan pola. Nah, ini kan tadi kan ada 3 ya, ada segmentasi, ekstraksi feature, sama klasifikasi. Yang contoh tadi tuh loh, contoh warna kotak biru, lingkaran merah tadi kan. Nah, kalau dapat, misalnya satu aja segmentasi dapat, gitu kan, dapat di GitHub programnya. Nah, duplikasi di komputer Anda sampai jalan, jangan ada error ya. Biasanya sering ya. Kalau kita coba-coba kadang error gitu kan. Ya kalau bisa sampai jalan, sampai running well lah, sampai bagus ya. Sampai jalannya bagus. Terus baca dokumentasi penjelasan kalau ada. Ya kadang ada, kadang enggak di GitHub itu kan. Bagusnya kalau ada ya lebih paham kita. Oh ternyata tujuan programnya ini gitu, kekurangannya ini. Nah, silakan buat laporan, catat hasil kegiatan. Ya, riset tuh kayak gitu ya. Jadi pra riset itu seperti itu. Kita coba-coba dulu. Nanti kalau kalian lakukan ini, nanti minimal kalian ada gambaran. Jadi semester berikutnya udah punya judul nanti kan. Minimal sudah ada. Oh nanti saya pengen buat skripsi tentang ini. Ya, berawal dari sini, coba-coba dulu. Ternyata setelah dicoba-coba, kayaknya berat nih misalnya kan. Ada cari topik lain gitu. Nah, oke. Materi selanjutnya kita bahas tentang representasi dan seleksi fitur. Karena fitur ini memang sangat penting ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada diskusi nggak? Silakan. Ada berapa yang hadir? Lumayan, 13, satu orang yang nggak hadir. Oke, nanti di ini ya, presensinya jam berapa? Jam 1 ya, sesuai jadwal ya. Karena di e-learning itu kan sudah sudah di schedule kan seperti itu. Jadi di e-learning itu otomatis dibuat.
dari pertemuan 1 sampai 16, dan itu udah fix ya. Jadi dia akan terbuka dan tertutup otomatis sesuai dengan jadwal kuliah kita. Memang kita hari Kamis, tapi jadwal kuliahnya kan harusnya jam 1 kan. Jam 1 ya? Benar nggak? Saya lupa ya. Iya Pak. 1.30 ya? Ah ya. Jadi jangan lupa nanti ya, jangan lupa nanti jam 1 lah silakan di absen di e-learning. Nah, untuk pelaksanaannya kalau daring ini kan bebas gitu. Ini gimana nih? Terlalu pagi apa gimana jam 7 nih? Apa kita ganti jam 8 gitu? Karena nanti jam 9 ini ada lagi saya kuliah sebenarnya ya. Maksudnya kalau misalkan nanti jam 8 yang kuliah berikutnya setelahnya saya pindahkan ke jam 10 nanti. Ya rencana saya seperti itu. Jadi kalau siang kalau siang itu ngantuk biasanya. Jadi bagusnya pagi aja. Kalian nggak ada bentrok dengan jadwal lain ya hari ini? Ada nggak? Kalau sejauh ini belum Pak, tapi takutnya ada perpindahan jadwal. Oh gitu ya. Kalau misalkan jam 8 misalnya ya untuk hari ini, ada nggak jadwal lain? Kalau untuk saya nggak ada, nggak tahu yang lain Pak. Nggak tahu yang lain ya, karena ini beda-beda kelas ya. Iya. Yang lain, ini udah 13 orang nih, lumayan nih. Yang lain ada bentrok nggak? Kalau jam 8 hari ini, ada bentrok dengan kelas lain nggak? Kayaknya untuk sekarang belum ada sih Pak. Cuman nggak tahu nanti kalau misalnya ganti jadwal kelas lain Pak. Nah, kalau kelas lain ganti jadwal, kita duluan dong kan? Kan untuk jadwal kan ya ini kita duluan sebenarnya ya. Siapa yang duluan pegang jadwal, tapi nggak, maksud saya yang fix gitu loh. Yang jadwal dari ini ada nggak? Yang jadwal dari resmi dari jurusan. Kalau kita kan seharusnya kan siang jam 1:30 ya. Maksud saya yang jadwal resmi jam 8. Kalian ada nggak? Mata kuliah Nggak lain? ada. Nggak ada ya. Kalau saya nggak ada Pak. Yang lain? Entah mata kuliah apa aja lah. Pokoknya jadwalnya seharusnya jam 8 gitu kan. Kalau nggak ada ya kita mantapkan saja jam 8 untuk kuliah kita. Walaupun nanti absen jam 1. Tapi kalau ada, ya terpaksa kita kita sesuai jadwal aja 1:30 nanti ya mulainya. Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Yang lain juga nggak ada ya. Kalau mau Kayak nggak ada Pak. Bisa Pak. Nggak ada Pak kayaknya Pak. Bisa ya. Kalau satu aja ada ya kita ke ini nanti jadwalnya ke 1:30 ya. Oke, saya kira nggak ada ya. Atau meskipun misalkan 1-2 orang ya, kalaupun mereka nggak bisa, kan ini kan ada record ya nggak? Jadi nanti bisa di absennya tetap ya, ini jam 1 ya. Nanti untuk materinya bisa dilihat di rekaman di Skype. Ini kan saya rekam kan. Nah. Oke, saya kira fix untuk jadwal ya. Oke, ada diskusi nggak tentang pertemuan hari ini? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.